Iya, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, namo buddhaya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa dan di sebelah kiri saya suami saya, Bapak Sintong Paulus. Di sini saya sebagai pimpinan Direktur Utama PT Dragon Gold Papua dan beliau sebagai Komisaris Utama. Di sini kami hadir dalam bincang-bincang mengedukasi atau kita hadir untuk menampilkan bagaimana PT Dragon Gold Papua di sini menampilkan atau memproduksi hasil tambang dari produk Indonesia Timur. Ya, jadi kekayaan alam Indonesia ini sangat banyak, terutama di mining atau pertambangan. Kita di sini kami berdua mencoba untuk mengedukasi pada pagi hari ini kepada teman-teman tambang di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia bagaimana pentingnya mineral tambang khusus emas bagi kehidupan kita dan bagaimana perbedaan serta cara pengolahan emas itu sehingga bagaimana kita bisa tahu metode-metode dalam membentuk atau memproduksi suatu emas sehingga refinery itu menjadi lebih baik dan lebih berproporsional di dunia nasional bahkan internasional. Kalau kita berbicara tentang lahan emas semua itu kan di seluruh Indonesia ini potensi emas itu sangat banyak. Bahkan kalau kita melihat lahan emas itu ada beberapa metode atau beberapa cara. Nah, di sini kita kan kalau saya sendiri melihat itu suatu lahan kapasitas atau lahan itu ada emas atau tidak, saya mempunyai insting atau kelebihan sendiri yang diberikan Tuhan ya, beda dengan orang lain. Dan memang untuk mengolah emas di lokasi saya sendiri bahkan di lokasi orang lain saya bisa melihat bahwa itu ada dan tidaknya hanya melihat dan hanya bisa berupa video call ya, dan bahan mentah itu cukup pengolahan yang memang secara otodidak. Background saya sih guru, cuman ya bagaimana Tuhan kasih kemampuan secara otodidak, saya belajar banyak sehingga bisa menghasilkan yang tadinya emas mentah itu saya bisa bikin menjadi suatu emas murni. Nah, di sini kita cut dulu bahwa perbedaan emas mentah ya dari lahan ke refinery itu ada bedanya. Kira-kira seperti itu. Kalau kita membedakan emas bagus dan tidaknya itu kita tidak bisa lihat dari warna ya, karena warna itu di toko emas juga bahkan emas tambang juga itu sama warnanya, ada yang rose gold, ada yang sultan gold, ada yang mate. Nah, di sini kita harus jeli, jangan melihat perbedaan emas itu hanya dari warna, tapi perbedaan emas itu dari kadar. Ya, kadar emas. Misalnya kalau tambang itu kan kadarnya itu rata-rata kalau dulangan kita di aluvial Papua ya 82, 84 sampai 93. Nah, itu berarti udah tergolong dengan LM. Nah, kalau emas yang di toko itu bukan kita merendahkan atau menjatuhkan, itu kualitas ibu rumah tangga yang mungkin sehari-hari butuh uang, nanti dia bisa beli lagi dia jual. Nah, itu kualitasnya 6 karat yang rata-rata sampai 18 karat. 6 karat di kisaran 39% bahkan 20% sampai dengan 75%. Nah, di situ kita bisa bedakan bahwa kita nggak bisa bilang bagus antara emas tambang dan emas perhiasan. Itu tergantung cara pengolahan dan campuran untuk membuat suatu misalnya perhiasan, karena perhiasan juga bisa bagus, bisa dia bikin 24 karat, batangan juga bisa bikin 24 karat. Nah, di sini saya mau membedakan bahwa emas itu tidak bisa dibedakan dengan warna.
ya. Tapi emas bisa dibedakan dengan kadar, ya kadar. Nah di sini ada proses untuk kita memilah lagi nih emas bagus nih. Caranya gimana sih? Nah ada hukum-hukumnya seperti nanti di sesi berikutnya kita jelasin lagi bagaimana untuk menghitung dan mengetahui kadar emas yang baik seperti itu. Oke, jadi ibaratnya kalau sertifikat emas itu, nah di sini bagus nih pertanyaan yang bagus. Apa saja sertifikat yang perlu diperiksa? Nah, di sini Dragon Gold Papua kami hadir dengan menunjukkan suatu kemurnian atau mutu dan kualitas dari emas Indonesia Timur, ya. Jadi kita tidak membedakan Indonesia Tengah atau Indonesia Barat, itu tidak bagus, tergantung dari cara pengolahan dan pelogaman dia untuk membuat kadar, ya. Kadar di sini kita berbicara kadar, bukan kita berbicara karat. Nah, sertifikat untuk yang diperiksa kalau tambang itu, tambang berarti kita memeriksa sampai kementerian, Skofindo, SNI-nya, ya dari BSSN-nya, dari LS Pro-nya, Skofindo. Sementara kalau dari perhiasan konsumsinya rata-rata kan ibu rumah tangga atau memang orang yang pengen nabung-nabung kecil-kecil di bank atau itu. Nah, itu hanya sebatas toko itu sendiri yang mengeluarkan. Nah, di sini kalau orang bilang, loh, kan Mas semua ada sertifikatnya atau suratnya, beda. Di sini beda dalam arti toko emas itu hanya toko itu sendiri yang membuat surat, ya. Nah, dia punya hak, dia mau 6 karat, dia bikin 18 karat, itu hak dia. Karena dia sendiri yang mengeluarkan. Nah, di sini kadang-kadang kan orang jual toko perhiasan satu ke toko yang lain kan kadang-kadang beda nih kadarnya karena memang dia membuat sendiri. Tapi kalau kita suatu perusahaan atau company itu pemeriksaannya sangat ketat melalui verifikasi yang benar-benar disahkan oleh pemerintah, dan sertifikasi itu untuk mau JO ke luar negeri atau apapun itu harus lewat instansi atau kementerian atau lembaga. Jadi kalaupun ada bahkan sertifikat bisa Kuningan Sari pun orang bisa bikin membuat sertifikat dengan alat-alat canggih sekarang seperti yang dari luar masuk ke Indonesia, XRM, bisa di print aja sehingga muncullah siklus-siklus yang membuat emas yang tadinya dalamnya itu kita nggak tahu apa, di luarnya kelihatan kuning manis cakep, ya jadi 99%. Jadi di sini untuk mengetahui emas itu diperiksa bagus dan tidak itu hanya melalui metode penimbangan air atau hukum Archimedes. Nah, di sini saya nggak menjatuhkan bahwa toko si A atau jewelry A punya bagus, semuanya bagus. Tapi untuk kita orang tambang di sini, kami SOP kami ya Dragon Gold Papua itu menerapkan hukum Archimedes yang dari zaman dulu ya, dari zaman Nabi itu digunakan untuk menghitung kadar emas. Nah, di sini kalau toko-toko emas itu kan sekarang instan untuk memudahkan kan, tinggal taruh aja nih 18 karat. Dia tinggal taruh di XRF, oke, instan muncul. Tapi kita tidak tahu nih hitung-hitungan di dalamnya bagaimana. Karena itu alat yang bekerja, tidak seperti hitung-hitungan secara fisikal ya, chemical yang sejak zaman dulu kita gunakan. Makanya kalau kita lihat di Google atau di dunia yang benar-benar emas murni, dia tidak akan mau menggunakan alat secara instan. Dia akan menggunakan hukum Archimedes yang diterapkan di zaman kita sekolah juga pakai. Ya, ilmuwan itu semua menggunakan hukum Archimedes. Ya, tidak ada satu ilmuwan yang menggunakan secara instan untuk mendapatkan suatu hasil emas. Ya, itu saya sendiri yang alami karena orang mengatakan bahwa kok pasir bisa jadi emas. Nah, itu bagaimana cara metode-metode yang kita lakukan dalam suatu dunia. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya di sini menjelaskan bahwa Dragon Gold Papua di sini itu memproduksi karena kita punya izin LS Pro, INSW, bahkan
BSSN, SNI udah terbit untuk non logo dan logo. Jadi kita memproduksi itu bar ya atau batangan logo dan non logo. Di sini kami juga menjual ke dalam negeri, ke luar negeri. Jadi di sini orang harus tahu bahwa non logo LM. Nah, kita tidak menjual LM. LM itu berarti emas yang standarnya masih ada logam campur. Di sini kenapa orang bilang kita mau beli dong LM? Nah, saya jelasin lagi. LM itu kenapa dibilang 999,99 seperti ada tabel ya yang di Google. Jadi kalau LM itu 1%-nya masih kotor, kita nggak tahu kotornya apa, entah PB atau timah, entah CU atau tembaga, ya Fe atau besi, Ag atau perak. Nah, sementara kalau 100% berarti dia tidak ada kotor lagi dan tidak bisa terdeteksi oleh alat misalnya XRF atau RF, HRF yang scan-scan itu. Kenapa? Dia tidak ada logam pengotor. Seperti jadi kita di sini menjual emas murni, misalnya nih refinery A mau beli atau mau bikin perhiasan, dia beli baru dia campur lagi dengan logam lain menjadi jam tangan kayak perhiasan kayak untuk diperjualbelikan lagi seperti itu. Senang sekali bisa memberi edukasi tentang dunia tambangnya. Di sini kita berbicara tentang dunia tambang. Bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga bahwa Indonesia ini sangat kaya dan memiliki, kita injak tanah pun sudah injak emas ya. Jadi kita harus bangga. Nah, di sini kenapa saya hadir di sini untuk memberi edukasi sedikit bahwa banyak yang beredar, banyak yang seliweran di luar sana bahwa emas itu yang kami produksi ya adalah, ada yang bilang tembaga lah, ada yang bilang kuningan sari lah, ada yang bilang timah lah. Sementara dia tidak tahu bahwa proses emas ini dibuat untuk pologaman itu seperti apa gitu. Nah, karena emas itu untuk tahu emas itu adalah, emas itu rapuh, emas itu adalah tepung ya, tepung yang murni, yang jelek banget, yang dia hitam, yang nanti kita kasih kimia baru dia menjadi merah bata gitu ya. Jadi kalau kita berbicara emas itu sesuatu apa ya, bahan yang memang dia tidak bisa akan menjadi logam kalau kita tidak melogamin. Dan saya sendiri di sini hadir, saya memberi edukasi bahwa emas itu harus dilogamkan dan dia tidak bisa berdiri sendiri.